Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memang bulan yang sangat berkah, bulan segala-galanya. Bulan yang Allah melipatkan ganda pahala kepada orang-orang yang beramal. Bahkan jamaah yang berbahagia di bulan Ramadan, kegiatan pun kita bertambah. Contohnya kegiatan pengajian-pengajian. Kalau sebelum Ramadan mungkin zuhur jarang. Sebelum Ramadan tidak ada tiap malam yang berceramah. Tapi di Ramadan subuh tiap subuh, zuhur tiap zuhur, malam juga ada ceramah-ceramah. Ini jamaah yang berbahagia untuk memberikan pandangan gambaran kepada kita semua. Tidak hanya khusus kepada seseorang, tapi kepada kita semua. Namun kadang-kadang kali ini, ceramah kali ini yang bermanfaat untuk si A saja. Artinya orang yang lain mungkin sudah pernah mengetahui, sudah pernah belajar. Jadi setiap ceramah itu ada yang kadang-kadang yang sangat bermanfaat untuk semuanya, ada yang kadang-kadang sebagian. Ini pun kadang-kadang yang berceramah, maaf, seperti saya ini misalnya, bukan ahlinya penceramah, bukan ahlinya ilmu. Ini saya yakin di hadapan saya ini banyak orang yang lebih tahu dengan yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Maka ini pun sebenarnya kita harus sama-sama memahami. Yang penting kalau misalnya ada kebaikan, ada kebenaran, silakan ambil. Yang tidak ada, ya bersabar. Mungkin pada hari ini kita tidak mendapat ilmu karena sudah pernah kita belajar, ya bersabar. Dan yakinlah ada orang-orang yang mungkin kadang-kadang belum pernah tahu. Makanya di saat ada penceramah, kadang-kadang untuk jamaah semuanya. Kadang-kadang untuk membicarakan tentang imam, bukan untuk imam, tapi untuk semuanya. Walaupun kita tidak pernah berbuat, ada ilmu kita sudah tahu, sekedar tahu, tidak pernah berbuat. Tentang cara berdiri jadi imam, kita tidak pernah jadi imam, tapi harus tahu juga bagaimana syarat sahnya salat, batalnya salat harus tahu. Jadi walaupun kita tidak berbuat, ilmu juga harus tahu. Jamaah yang berbahagia, inti kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Illa liya'buduni. Itu pada asalnya kalimat, kecuali untuk menyembah kepadaku. Namun jamaahnya berbahagia, jin dan manusia imma sebagian manusia itu ada yang beriman, minhum may yu'min wa minhum man kafar. Di antara manusia, di antara jin, ada yang ingkar kepada Allah, ada yang beriman kepada Allah, ada yang ingkar kepada Allah. Baik jin dan manusia sama saja. Jin ada yang beriman, manusia ada juga yang ingkar. Banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Kelompok kafir itu ingkar kepada Allah. Jin ada juga yang beriman. Bahkan di Mekah ada masjid jin. Kenapa ada masjid jin? Karena para jamaah jin pernah beribadah di situ bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok jin itu datang kepada Rasulullah. Bolehkah kami salat di sini? Bahkan mereka ikut juga pengajian. Jin itu ikut juga pengajian. Bahkan kadang-kadang pengajian jin dengan pengajian manusia lebih bagus pengajian para kelompok jin. Dalam Al-Quran dijelaskan, dalam Al-Quran ada dijelaskan, ada sekelompok jin mereka mendengar pengajian Rasulullah SAW. Kemudian mereka pulang kembali kepada kelompoknya menyampaikan apa yang pernah didengar. Kebenaran-kebenaran yang pernah didengar dari Rasulullah dia menyampaikan kepada rekan-rekannya, kepada keluarganya
yang tidak ikut pengajian. Coba seandainya jamaah mereka kita bandingkan dengan kita. Setelah kita mendengar ceramah, lalu dulu buat kelompok lain menceritakan tentang kekurangan para penceramah. Gepegahnya. Seandainya demikian, berarti mana yang lebih baik antara kelompok jin dengan kelompok manusia? Bahkan jin pun di saat mendengar Al-Quran, dia katakan kepada rekannya, dengarlah, dengarlah. Itu coba dilihat dalam surat jin. Saya sudah lupa ayatnya. Dengarlah. Diperintahkan, diingatkan saudaranya untuk mendengar ayat Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita, wa iza qur'al Quran fastami'u wa ansitu, apabila dibaca Al-Quran, dengarlah. Kita kadang-kadang akan berbicara. Kalau seperti ini jamaah mereka, siapa lebih baik? Ya, kita sendiri yang menilai siapa yang lebih baik. Ya, jelas intinya manusia ini ada yang ingkar, jin pun ada yang ingkar. Jamaah yang berbahagia, ada manusia yang sejak lahir itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Alhamdulillah bagus. Ada orang yang di awalnya beriman, di akhirnya kufur. Ini yang disayangkan. Bahkan ini juga terjadi kepada ulama-ulama besar seperti yang pernah kita dengar-dengar. Ulama-ulama kita yang besar. Saya pernah mendengar satu cerita waktu saya kuliah dulu, mengambil pelajaran bahasa Arab. Lalu dalam bahasa Arab itu diceritakan satu cerita orang abid, seorang abid yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengajak rekan-rekannya, mengajak keluarganya, saudaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam lingkungan mereka di kampung mereka ada sekelompok orang juga yang ingkar kepada Allah, yang menyembah kayu. Jadi pada suatu hari dia marah. Nyo tanya koh di kayanya. Bahkan banyak orang yang syirik menyembah kayu tersebut. Lalu si abid ini pergi dengan membawa bahan, parang dan alat-alat yang lain untuk menebang kayu tersebut. Karena di sini sumber kemusyrikan. Datanglah ke sana untuk memotong kayu itu. Ternyata ada seseorang yang berdiri menjaga pohon tersebut. Dia bertanya, mau ke mana kamu? Saya mau nebang kayu ini. Karena di sini tempat sumbernya kemusyrikan. Kalau kamu tebang kayu, hadapi saya. Akhirnya orang abid ini pun, orang yang taat beribadah kepada Allah, mereka berantam, berkelahi. Sampai si yang jaga kayu itu kalah. Namun setelah kalah dia tawarkan, wahai abid, walaupun saya kalah hari ini, jangan kamu tebang kayu ini. Karena ini tempat sembunyinya saya, rumah saya, tempat beribadahnya saya. Kamu setiap hari saya kasih uang, saya simpan taruh uang di bantal kamu setiap hari. Rupanya sahabat ini tertarik, tergiur dengan uang. Akhirnya enggak jadi tebang kayu tersebut. Setelah 1 minggu, 2 minggu jamaah berbahagia, setiap pagi ada uang di bawah bantalnya. Pada hari selanjutnya tidak ada lagi uang di bawah bantalnya. Lalu dia marah untuk menebang kayu tersebut. Lalu pergi, sama seperti kejadian yang pertama. Pergilah dia ke sana untuk menebang kayu. Jumpa juga dengan orang yang penjaga kayu itu. Kemana kamu, hai abid? Saya ingin tebang kayu ini. Kenapa? Banyak orang syirik di sini. Jangan, hadapi saya. Pada saat itu jamaah Yahuda berhantam sama yang pertama. Lalu si abid ini kalah dan meninggal. Ini jamaah berbahaya intinya. Maka semua kegiatan kita, kalau kita ambil dari sejarah ini, semua kegiatan yang kita lakukan, apapun perjuangan yang kita lakukan,
itu datangnya pertolongan dari Allah. Seandainya kita ikhlas, apapun yang kita lakukan, itu Allah akan membantu. Bila kita bukan karena Allah, maka Allah tidak akan membantu. Maka dulu pernah di masa awal-awalnya, kuat-kuatnya iman para sahabat, 200 orang kafir, Allah mengatakan, wahai muslimin, jangan lari, walaupun kamu 2 orang, Allah akan membantu, malaikat akan turun. Kemudian di saat lemahnya iman orang Islam, berubah ayat itu, bukan lagi 200, apabila 20, jangan lari. Kemudian sampai apabila 2, jangan lari. Kenapa? Kekuatan iman sudah berkurang. Jadi ini jamaah berbahagia, intinya ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini ibadah. Nah, jadi ada orang yang awalnya baik, meninggalnya baik. Ada orang awalnya baik, meninggalnya tidak baik. Ada orang awalnya tidak baik, tapi meninggalnya baik. Di awalnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah masa tua, umurnya sudah tua, dia berubah sampai meninggalnya dengan husnul khatimah. Dan ini jemaah mereka yang sangat-sangat berhati-hati kepada kita. Kadang-kadang kita di saat sekarang yakin sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita meninggal sudah di luar Islam. Apalagi zamannya bergia, setiap orang yang mukmin itu mereka tidak akan berbuat dosa. Pernah lagi ada urung iman, urung semayang keperat di dosa. Maka dalam sebuah riwayat, apabila orang-orang yang beriman itu berbuat dosa, Allah akan mencabut iman dalam dadanya. Maka jemaah berbahagia seperti Abid Muno. Mereka menebang kayu bukan karena menghindari manusia untuk menyembah kayu, tapi karena tidak dapat uang. Nah, ini sudah berubah niatnya. Jadi ada juga manusia yang kadang-kadang jamaah berbahagia yang dari awal kafir, ingkar sampai meninggal ingkar. Namun yang intinya jamaah berbahagia yang kita harapkan ini husnul khatimah yang benar, insyaallah. Waqtim ajalana bi husnil khatimah wala taqtim ajalana bi su'il khatimah. Baik bro buat yang meninggal. Cuman ukurannya jamaah berbahagia bak tanya. Ukuran baiknya seseorang di saat meninggal bukan pada kita. Kita bisa melihat zahiriah saja. Kadang-kadang melihat orang itu jahat. Memang pernah dia berbuat jahat. Lalu kita cap dia. Kita vonis dia orang jahat. Padahal dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makin hari, setiap kali kita katakan dia jahat, Allah akan mengampunkan pahala dia, dosa dia. Kita ini yang merasa kita baik, yang memvonis orang lain itu jahat, dia jahat, tiap hari kita ngomong untuk dia, pahala amal ibadah kita diambil untuk dia. Dia padahal sudah baik. Dia meninggal kadang-kadang dengan cara yang baik, meninggal pada hari-hari yang baik. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa orang itu baik tidak baik. Walaupun kadang-kadang ada tanda-tandanya. Ada orang yang gelisah di saat meninggal. Apuh apa? 3 ga kena. Ada yang tenang. Apakah itu suatu ukuran? Belum tentu. Walaupun memang benar. Orang yang susah waktu meninggal, orang yang dosa waktu meninggal, memang Allah akan menampakkan keburukan-keburukan. Sehingga dia apuh apa? Gelisah. Cuma punya ukuran bak tanya. Hanjit cik. Bek tacok sawah ukuran. Bek ente nak orang kafir meninggal hari Jumaat, malam Jumaat. Uman kagak tak pakai meninggal orang Jumaat malam Jumaat. Para kafir.
Ada orang-orang yang Islam yang beriman kadang-kadang meninggal, bagaimana keadaannya? Itu bukan ukuran pada manusia. Walaupun tanda-tandanya itu untuk kehati-hatian kita jemaah yang berbahagia. Sedang jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari segi perintah, ibadah ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Ada amar untuk wajib, ada amar sunat, ada amar makruh, ada yang haram. Wajib artinya perintah untuk wajib dilakukan. Sunat lebih bagus dilakukan. Makruh lebih bagus ditinggalkan. Sementara haram tidak boleh dilakukan sama sekali. Jemaah yang berbahagia, dalam setiap ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Misalnya dalam salat. Mana wajib salat? Rukun itu harus benar. Itu wajib. Berjamaah, walaupun ada pendapat bahkan wajib. Yang jelas sepakat lebih kuat sunat muakkad, sembahyang berjamaah. Ini pun harus kita lihat bagaimana cara berjamaah agar mendapat pahala yang sempurna. Dari awal saf yang pertama. Ini kadang-kadang malas di saat mengatur saf. Padahal mengatur saf dengan benar mendapat pahala, bertambah pahala amal ibadah. Berjamaah 27 dapat. Kemudian orang yang paling banyak pahala berjamaah siapa? Yang dekat dengan imam. Kalau sendiri kita berjamaah di sebelah kanan imam, agak maju kita ke depan. Kalau dua berarti di belakang imam. Di belakang imam pas imam di tengah, kita jamaah kiri kanan. Kiri kanan. Kemudian yang bagus lagi berjamaah siapa lagi? Saf depan. Ada 2 saf, 3 saf, 4 saf. Saf depan paling banyak pahala. Dalam saf depan yang mana paling bagus? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan lebih bagus daripada sebelah kiri. Maka jemaah di sini yang perlu kita perhatikan, ada satu pendapat yang bagus sebelah kanan, ada satu lagi yang dekat dengan imam. Ini yang harus kita padukan. Ada satu perintah yang dekat dengan imam itu lebih bagus. Ada satu lagi yang sebelah kanan lebih bagus. Artinya apa? Pahala yang paling banyak yang di belakang imam, yang pertama sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Kan itu yang dekat dengan imam. Jadi yang sebelah kanan imam nomor 1, yang sebelah kiri imam nomor 2. Nomor 3 yang mana? Sebelah kanan imam. Nomor 4 sebelah kiri imam. Bukan ke kanan terus. Berhenti tanya mufhum karena pahala berjamaah belah unun lebih pahala. Dang tu kiri imam tu. Jadi tinggal. Ini harus dua ini perintah yang kita perhatikan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri sampai saf penuh. Kemudian baru saf di belakang. Belakang bagaimana? Juga demikian. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Maka banyak jemaah yang berbahagia, di saat kita datang masuk masjid, kalau kita terlambat, lihatlah saf itu bagaimana. Baik itanya saf depan sebelah je macam kosong. Datang itanya redih. Kita masuk sebelah kanan. Sebelah kiri masih kosong. Lalu hidih dah buat saf. Bukan di tengah pun, bahkan di ujung sana buat saf pertama. Nyawa jamaah yang berbahagia yang boleh diingatkan, walaupun kadang-kadang beberapa kali pernah diingatkan di sini. Lagi tak pernah mono, kadang-kadang yang mau tega pegah orangnya, itanya hana tajak. Orangnya tajak. Maka di saat diulang-ulang, mungkin urangnya ke kitanya sehingga ke kitanya. Jadi cak macam legian. Menansi waktu dah sembahyang. Yang lebih bagus bagaimana?
dari baca ayat ini. Ini juga maaf, bukan untuk imam saja, semua kita, karena kita juga ada salat sendiri. Jangan BNTO yang formnya kimum kan, ke tanya mandu-mandu. Buat dia baca ayat. Yang pertama disunatkan ayat pertama itu lebih panjang daripada ayat yang kedua. Yang disunatkan. Kan hansa semayang, bukan hansa semayang, umat kan. Lebih utama. Ayat pertama lebih panjang daripada ayat yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat pertama itu lebih awal daripada ayat yang kedua. Artinya naik. Baik tanya ayat pun rakaat pertama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat pertama. Rakaat pertama. Rakaat kedua, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kaitun ke di Al-Baqarah. Nyam nyalagian mandua salah. Yang pertama hana burut ayat, yang kedua lebih panjang ayat yang kedua. Ini yang mana mereka? Walaupun tanya sembahyang tidraw, walaupun tanya sembahyang berjamaah. Ini saya ulang, bukan tidak sah. Bukan tidak sah. Tapi lebih bagus kualitas ibadah kita. Kemudian juga waktu rukuk. Kapan kita makmum rukuk? Setelah berimam. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Setelah berimam, akbar imam, kita baru rukuk. Jadi kita bagaimana? Sebagai imam harus jelas takbirnya. Itu yang pertama. Berjelas, bergedengar sampai Allahu Akbar, bergedengar oleh jamaah. Kalau tidak, mengurangi fala berjamaah. Imam harus memperdengar semua bacaan takbirnya kepada jamaah agar jamaah bisa mengikuti lebih bagus. Kemudian gerakan kapan? Gerakan Allahu Akbarnya kapan? Kapan Allahu Akbar? Habis. Ada yang kadang-kadang kata bak sujud. Kata kena. Allah. Padahal gerakan itu mulai takbir sejak kita gerak. Allah. Pas barang sampai kita di tempat sujud. Demikian juga waktu rukuk. Allahu Akbar. Habis rukuk di situ habis barnya. Ini siapa? Semua kita. Salat sendiri juga demikian. Ya, jadi harus sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya jamaah berbahagia lebih sempurna pahala kita. Bukan berarti tidak sah salat. Ini juga di kampung-kampung yang salat cepat, saat 20 di kampung cepat. Di saat membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah boleh membaca Fatihah satu nafas? Boleh? Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Allah menjawab. Setiap ayat Allah menjawab. Setiap ayat Allah menjawab. Menyatakan hanajud. Menyatakan lagi yang Allah hana bisa jawab. Menyatakan baca ayat yang 20 draw lagi yang. Tidak baca ayat pertama, tidak baca ayat kelih, tidak baca ayat keput. Pu Allah hanya jawab. Jadi bukan itu persoalannya. Bukan persoalan pada Allah tidak bisa menjawab karena ada jawaban Allah di situ.
Itu yang pernah dikaji juga bagaimana cara menyambung Al-Quran, mewakaf Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, pada dasarnya oleh Imam Al-Jazari sebagai penulis ilmu tajwid yang pertama, beliau mengatakan, laisa minal Quran min waqfil wajib wala haram. Tidak ada dalam baca Al-Quran itu wakaf wajib, juga tidak ada wakaf haram, kecuali yang bisa berubah makna. Yang berubah makna kadang-kadang wajib wakaf, yang berubah makna tidak boleh wakaf. Ya, cuma kita lihat kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada yang bisa berubah makna di saat kita wakaf. Tapi itu kurang bagus ada. Ya. Ini bagaimana kalau kita sambung yang bagus, kita wakaf, kita misalnya mau sambung-sambung, ya, kita bisa melihat dalam Al-Baqarah dan dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat bagi satu pendapat. Ada yang satu lagi mengatakan Bismillah itu bukan ayat. Tapi mereka sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Sehingga timbul pertanyaan, munyo hanaruh Fatihah 4 ayat apa tu? Kemudian Al-Fatihah 7 ayat sepakat ulama, tidak ada perbedaan. 7 ayat. 7 ayat sepakat. Tapi beda pendapat pada Bismillah. Yang satu mengatakan Bismillah itu bukan ayat. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua seterusnya. Jadi jamaah yang berbahagia, bagi yang mengatakan itu Bismillah bukan ayat, mereka pada ayat yang ke-7 bagi orang yang mengatakan Bismillah itu ayat, itu bagi 2. Yang mengatakan Bismillah itu ayat pada ayat terakhir mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sabuh ayat. Bagi yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang hina itu ayat. Bagi yang mengatakan Bismillah bukan ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Ayat ke-7. Nah. Sekarang jamaah berbahagia, kita yang mengatakan Bismillah itu ayat. Ya, mau sambung sekarang ini cerita sambung bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat, tapi ada lam di atas. Yang satu menyuruh berhenti, kemudian lam tidak boleh berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim sama. Ada ayat, ada lam kecil. Maliki Yaumiddin, ada ayat dan qili. Ayat lebih utama berhenti, qili juga lebih utama berhenti. Maka langkah yang pertama yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu bagus. Kenapa? Kita ikuti semua ketentuan-ketentuan. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti ada ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kita sambung. Kenapa? Ada lam. Jadi dua-dua kita ada alasan. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, ayat dan qili lagi. Ayat lebih utama berhenti, qili juga lebih utama berhenti. Maka bagus di situ berhenti. Kalau sambung, 3 ayat yang pertama. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat dan qili sama dengan Maliki Yaumiddin. Berhenti lagi walaupun 1 ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dengan bismillah sama dengan 4 nafas. Itu bagus, lebih bagus. Kalau mau sambung. Bukan berarti hanasah tak sambung.
Bukan berarti hanjut tau piyo. Menurut Ar-Rahmanur Rahim dalam kan hanjut piyo. Itu kalau mau kita sambung. Itu yang bagus. Sambung semuanya, ya silakan. Tidak salah. Tapi yang kurang bagus jamaah yang bernya ada di antara kita. Kadang-kadang begini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nya hinang piyo. Ba siratal ladzina an'amta 'alaihim hinang piyo. Ba muno ba maliki yaumiddin iya hideh kesambung. Nyan yang kurang bagus. Piyuh mandum jud. Mandum. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim piyuh jud silakan. Tapi yang hanagat ba yang geyu piyuh lebih hegat dah lanjut ba yang geyu sambung justru dah piyuh. Yang ini. Jadi yang hanagat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang nak piyo yang hanagat. Punya tanik piyo ba ayat ju. Ihdinas siratal mustaqim. Hina ju. Yang hantu nafah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jamaah yang berkat demikian. Itu hal-hal yang sunat dalam ibadah yang kita perhatikan. Kadang-kadang dengan sunat ini sedikit sunat sedikit tambah banyak. Lagi urung sementara rezeki hina bacut ide bacut. Yang pokok naiknya. Kadang-kadang yang bacut-bacutnya lebih banyak daripada pokok. Jadi demikian. Jadi belajar Al-Quran juga merupakan suatu kewajiban. Makanya